Ini boneka apa namanya? Ini boneka apa ya? Pauga. Hah? Boneka apa? Pauga. Tidur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Salam kopi pahit para sedulur agar hidup kalian tak sulit dan hati kalian tak julid. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Kipraja dalam channel Pusat Kebatinan ya, gemblengan ilmu hikmah dan ilmu spiritual lainnya. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu terhormat yang sangat luar biasa dari luar kota, yaitu dari Riau. Siapa nama beliau? Punya cerita apa untuk kita semua yang ada di sini? Kita jadikan suatu motivasi, support dari segala sukacita beliau dalam menjajaki dunia spiritual. Oke, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Monampura, perkenalkan dirinya, dari mana asalnya dan ngapain ke sini, kan nggak mungkin ngopi doang. Silakan. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman, khususnya subscriber, alumni dan murid-murid serta penonton setia dari channel dari guru besar kita, Kipraja. Benar, jadi jauh-jauh ke sini nggak mungkin hanya ngopi. Nah, jadi memang alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Karena memang kita untuk niat mencari ilmu itu nggak ada batasan, asal kita ada kemauan. Dan hal-hal yang membuat kita itu kadang malas belajar ya, karena kemauan kita tidak kuat. Kalau seandainya kemauan kita kuat itu, halangan apapun pasti bakal bisa kita lalui. Karena sesuatu itu nggak akan manis kalau nggak ada pengorbanan. Jadi hal apapun kalau memang kita perjuangkan, kita korbankan, pasti ada hasilnya yang akan berbuah manis. Kemudian tadi sempat kita sudah melakukan proses penyerapan energi ya sebelum praktek ya guru. Nah, tadi ada 3 elemen, kita penyerapan dari energi langit, kemudian dari bumi, kemudian dari ilahi. Tadi sudah sempat kita melakukan healing juga, terasa alhamdulillah lebih plong saja, apalagi saya jauh dari Riau ke Jakarta langsung tembak ke sini. Itu waduh, lumayan capek juga. Besok pagi berangkat lagi ke Bali saya. Masya Allah. Nah, jadi niat saya ke sini selain thalabul ilmi, sowan kepada guru besar, juga ingin mendapat bekal lah istilahnya. Kita pergi jauh-jauh itu tidak mungkin kita itu kosongan. Kita berharap itu kita mendapat bekal, karena dimanapun hal-hal yang kita lakukan itu kalau kita korbankan, saya yakin itu pasti akan berbuah manis. Amin. Amin. Ngomong-ngomong Kang Amar, ya guru. Sebelum kita ijazah, saya mau tanya dulu nih, bagi-bagi perjalanan spiritual, pernah belajar ilmu apa aja, di mana aja? Coba ceritakan. Kameramen, rokok dong. Bujuk kuning. Pegang rokok, gak enak banget ini. Kalau untuk belajar spiritual sudah pernah, tapi memang belum banyak guru. Kalau untuk pembelajaran ilmu gendam, mungkin ini yang kedua. Yang kedua. Berarti pernah belajar gendam? Pernah, tapi itu gendam sejenis pelet lah guru. Karena dulu itu isim buduhun itu termasuk guru untuk mendengar seseorang. Cuman memang saya belum merasakan efeknya. Itu saya dulu tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi itu daerah Jakarta juga. Kemudian sebenarnya beliau juga sudah sepuh juga, itu diberi wafak saya guru. Tapi kalau menurut Kang Amal itu gendam itu seperti apa yang Anda tahu? Gendam itu kita itu seperti hipnotis, cuman dia perbedaan dasarnya adalah kalau hipnotis ini kan itu perlu persetujuan 2 arah, komunikasi 2 arah. Kalau gendam itu kita, yang saya lihat itu adalah sesuai kemauan kita guru. Jadi dia itu ada energi di situ. Kalau hipnotis itu yang saya lihat itu adalah memainkan pikiran seseorang. Seperti itu. Tapi Bang Amar udah bisa merasakan energi?
Insya Allah mungkin sedikit-sedikit guru. Bisa ya? Insya Allah. Masya Allah. Ngomong-ngomong, kenapa pusat kebatinan yang dipilih untuk pembelajaran ilmu gendam? Ini menarik nih. Jadi kenapa saya memilih pusat ilmu kebatinan jauh-jauh ke sana, bela-belain ingin berjumpa beliau, karena sebetulnya saya ini belum pernah merasakan yang namanya seperti kayak di gendam, hipnotis gitu guru. Jadi saya ingin praktek dan menemui secara langsung, karena banyak kadang teman-teman ini yang nggak percaya. Kalau nggak percaya itu langsung datang ke beliau, kan seperti itu. Nah, jangan hanya komen-komen yang nggak jelas. Nah, kalau nggak percaya, ingin membuktikan, ingin belajar langsung beliau menerima. Beliau tuh orangnya asik banget. Di video dan aslinya sama-sama asik orangnya. Nah, jadi itulah kenapa saya memilih pusat ilmu kebatinan, karena saya lihat itu subscribernya sedikit, tapi orangnya kok berbeda-beda kan seperti itu. Nah, kadang ada subscriber banyak, orangnya itu aja dan nggak jelas kan seperti itu. Nah, kalau di pusat kebatinan ini sudah jelas kita akan dapat ijazahnya, dipelajari. Yang nggak percaya silakan datang, pembuktian langsung, tempatnya juga di sini kan seperti itu. Jadi istilahnya apa yang dikontenkan beliau itu ya itu memang real, bukan settingan seperti itu. Karena kadang banyak yang menarik tapi settingan. Nah, kita ini sudah biasa yang namanya settingan. Jadi kita memang berharap itu ya yang real, seperti yang inilah yang sering diposting oleh beliau itu. Ngomong-ngomong, mantau pusat kebatinan udah berapa lama? Itu belum lama itu guru, sekitar satu bulan belum ada guru. Cuman saya sering aja mantau terus kan, karena menurut saya ini lain nih. Tidak ada kayak unsur-unsur settingan. Saya tertarik karena settingan itu udah hal biasa. Oh gitu. Praktek apa yang suka di pusat kebatinan yang Anda lihat? Itu kemarin itu yang menarik itu waktu gendam, yang saya menarik itu ya itu ada yang sejenis pelet instan kemarin tuh, menarik juga kemarin. Kemudian ada yang dianya itu pengobatan. Nah, karena kalau di hipnotis itu kan saya lihat untuk pengobatan mungkin beberapa ada ya, cuman yang lebih kayaknya berpower menurut saya itu kan gendam itu guru. Jadi dia sifatnya instan gitu. Kalau hipnotis, mohon maaf ini bukan menjelek-jelekkan dari yang hipnotis ya, maksudnya dari yang belajar hipnotis, cuman kalau yang dari hipnotis ini kan saya melihat itu perlu proses waktu lama ini dan itu. Kalau hipnotis itu kalau gendam itu saya lihat instan gitu. Nah, jadi saya tertarik gitu guru. Lihat itu. Sifatnya instan. Jadi menurut saya yang hipnotis belum tentu bisa gendam. Yang gendam saya yakin insya Allah mungkin hanya belajar saja bisa dia untuk lebih mudah hipnotis. Karena dia tidak memerlukan persetujuan dua arah kan gitu guru. Oh gitu. Ya. Kemudian saya juga kemarin melihat yang tertarik itu sejenis kayak pengeretan, terus kemarin itu yang ilmu pelet, terus yang laduni, itu menarik sekali menurut saya guru. Tapi jangan buat nyopet ya. Iya. Memang betul, itu juga untuk teman-teman yang mungkin yang udah menguasai ilmu ini terlalu murah untuk seandainya ilmu kita yang kita pelajarin itu. Karena ilmu ini sebenarnya orang tahunya cuman tuh nyopet di jalan. Padahal kalau kita kaji lebih dalam lagi, ilmu ini banyak manfaatnya. Bisa untuk kesehatan, bisa untuk kalau kita memang punya pekerjaan dalam hal melobi bisnis lebih dipermudah. Kemudian energi yang nggak dimiliki hipnotis, yaitu kalau di sini dalam spiritual ada level-levelnya guru ya. Level 3, level 4 itu menarik rezeki. Nah, jadi ini yang menurut saya tertarik, ada tingkat-tingkatannya aja guru. Oke, untuk sebelum kita lanjut ijazah, Insyaallah. Nanti mau praktek nggak? Boleh guru. Boleh ya. Boleh. Nanti saya praktek ke Anda boleh bermain nanti ke praktisi saya. Siap. Ya? Insyaallah. Oke. Ngomong-ngomong, sebelum kita lanjut ijazah, saya minta Kipraja minta kepada Bang Amar untuk edukasinya bagaimana pandangannya tentang pusat kebatinan dan Kipraja Pati sendiri. Apakah ada komandit, apakah hoak? Bagaimana pandangan jenengan? Silakan berikan edukasi untuk teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih sebelumnya awam seperti saya, masih melihat, ingin belajar tapi ragu, atau ingin belajar tapi jaraknya jauh, nggak ada halangan. Tadi sudah dari awal saya jelaskan, kalau ada kemauan, sudah diajarkan itu pepatah-pepatah lama, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi itu jangan hanya pepatah, tapi kita aplikasikan. Karena saya contoh dari Riau ini, saya sempat-sempatin ke beliau nih, sampai tadi saya mungkin mengganggu waktu beliau juga ada malam, karena memang saya ingin belajar kan gitu guru. Nah, jadi kalau ada kemauan itu nggak ada halangan itu. Nah, kemudian masalah mungkin teman-teman yang
sudah sempat nanya kok kiranya harganya mahal-mahal. Menurut saya gini teman-teman, saya pribadi iya memang untuk belajar ini nggak ada yang murah, bahkan saya kuliah aja puluhan juta belajar kepada orang ini, belajar ilmunya Allah kan gitu, masa kita hargain murah seperti itu. Memang benar, harga itu relatif, harga itu relatif. 1 miliar itu bagi orang yang punya mungkin itu murah, 100.000 bagi orang yang punya mungkin itu mahal kan gitu. Tapi gini, kita itu kan secara subjektif ya, itu relatif. Menurut saya harga, saya nggak menyebut harga di sini, tapi itu bagi saya mungkin kalau untuk saat ini memang mahal, kan gitu Guru. Karena saya mungkin belum mempunyai uang yang banyak dan sebagainya. Cuman kalau melihat dari segi manfaatnya, dari segi perjuangan beliau, dari segi perjuangan beliau membuat praktis, itu nggak ada apa-apanya Guru. Uang segitu nggak ada apa-apanya. Dibanding kita belajar sendiri, mungkin kita nggak akan berhasil juga kan gitu. Nah, jadi perjuangan ini sebenarnya bukan masalah jual ilmu atau apa, tapi ini kita menghargai jasa dalam beliau ini mengajarkan ilmu-ilmu kepada kita, kemudian membuat sepraktis mungkin agar budaya ini atau ilmu ini bisa turun temurun tetap dilestarikan seperti itu, Guru. Cukup? Cukup, insya Allah. Oke, teman-teman, itulah edukasi, motivasi, support, dan pengalaman sukacita dukanya beliau sampai memberikan pencerahannya di pusat kebatinan. Mudah-mudahan menjadikan manfaat yang positif amin. untuk teman-teman yang masih mantau ataupun alumni praktisi yang masih belajar, terus semangat ya, karena tidak ada kata tidak mungkin kalau konsisten itu dijaga. Insya Allah. Istiqomah dan prasangka baik, insya Allah. Karena pada hakikatnya saya sebelum jadi guru murid dulu. Iya. Sebelum jadi murid saya pernah jadi seperti Bang Amar, gitu. Dan nanti Bang Amar kita nggak tahu takdir seseorang, bisa jauh beliau juga nanti jadi guru. Iya, salam. Milik nasib Allah yang menentukan, ya kan. Tapi proses untuk jadi lambat cepatnya itu kita yang punya hak. Ya, tergantung bagaimana posisi praktisinya menekuni sesuatu yang dipelajari. Ya, gitu. Yang penting jangan pantang mundur, jangan pantang menyerah, karena seorang kesatria berani menerima kegagalan. Karena kegagalan adalah awal kunci kesuksesan. Bukan begitu? Betul. Nah, selama masih prasangka baik, insya Allah Kipraja akan selalu membimbing kepada praktisi yang bertanya. Begitu aja teman-teman. Mudah-mudahan manfaat. Selanjutnya sesi kedua kita akan praktek. Biasanya Kipraja mengajarkan 3 dasar ya, pengobatan, tepak molor, ya, dan laduni, ya. Karena biasa kehidupan itu nggak jauh dari pengobatan, ya nggak, permainan dan jaga diri. Oke. Saya akan bermain kepada beliau, nanti beliau akan bermain kepada praktisi saya. Oke, udah jelas ya? Kita lanjut ke ijazah, baru kita akan praktek. Begitu aja, semoga bermanfaat. Ambil posisi baik dari kami, jangan dipakai yang tidak baik ya. Iya. Oke, seperti yakin pasrah saya. Wujud kun fayakun. Begitu aja, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara, Rahayu.